Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kalau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia layak yang dipuji Tuhan. Layak yang sujud kepada Tuhan. Haleluya. Jalanmu
dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Daya dipuji disembah, nama yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, haleluya, haleluya, termulia. Namamu besar, termulia. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Tuhan, namamu besar di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami tahu semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami patut bersyukur kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau yang melayakkan kehidupan kami, Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh memuliakan namamu Tuhan. Karena namamu yang besar itu, Engkau Allah yang kudus, Allah yang patut kami sembah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati ibadah kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, alat-alat yang akan dipakai Tuhan. Tolong berkati Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu boleh dinyatakan pagi hari ini. Kami yakin Tuhan, Engkau boleh memberkati setiap kehidupan kami yang hadir, baik kami yang ada di gereja ini maupun teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengikuti secara live streaming di rumah Tuhan. Kami percaya berkat-Mu sama Engkau akan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terlebih hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, biar hamba-Mu tetap tinggal di dalam pengurapan-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh diberkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu dinyatakan, kasih-Mu melimpah, dan kami yakin Tuhan, kami rindu terus Tuhan memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin pagi hari ini kuasa Tuhan boleh dinyatakan, kasih Allah boleh melimpah di dalam setiap pribadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Siap bersorak-sorai untuk Tuhan? Haleluya. Kita percaya bahwa Roh Kudus tercurah pada hari ini. Amin. Haleluya. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nyala Roh-Mu, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nyala Roh-Mu, menyala
layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita merindukan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita bagaikan air yang merindukan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu
bersyukur Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang terus rindu menyatakan kasih dan anugerah-Mu buat setiap kami. Kami boleh ada dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Tidak ada saat yang terindah di mana kami boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk menemukan pertolongan, melihat kuasa dan mujizat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami ada di tempat ini, kami rindu menikmati kuasa-Mu, menikmati lawatan-Mu. Biar firman-Mu disampaikan dan kami dilawat oleh Tuhan. Kami dijamah, kami diberkati, kami diteguhkan, kami diubahkan. Kami siapkan hati kami Tuhan, berfirman-Lah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama ada di tempat ini, boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Hari ini tema kita, saudara, ini tidak ada hubungannya dengan kedokteran. Karena biasanya kalau bicara operasi hubungannya dengan medis. Dan biasanya orang takut menghadapi yang namanya operasi. Kalau boleh tidak dioperasi. Alternatif biasanya gitu kan. Biasanya kayak yang namanya operasi sudah berpikir wah ini tindakan yang berat yang harus dijalani oleh orang yang menderita atau sakit. Hari ini kita tidak sedang bicara operasi yang lain, tapi kita bicara mengoperasi roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hidup manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Dan ketika bagian ini semua harus dilatih. Semua harus dibangun untuk kemuliaan Allah sehingga kita memiliki roh yang sehat dan kuat. Kita tidak hanya mau tubuh kita sehat, semua kita mau tubuh sehat, betul? Amin. Tadi saya tanya sama Mak, gimana? Sehat Mak, puji Tuhan. Dan itu anugerah kalau kita hari ini masih punya tubuh yang sehat. Betul? Betul. Kok hari ini gak semangat? Betul? Kita semua rindu sehat, amin? Iya, saudara yang kasih Tuhan, roh kita harus aktif. Karena saya mau katakan begini, nanti kita lihat bahwa ternyata yang namanya hidup ini bukan hanya tubuh saja, bukan hanya jiwa. Tetapi terlebih roh kita juga harus sehat, harus aktif, harus kuat, dan memiliki kepekaan tajam untuk bisa menangkap hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ingin tubuh, jiwa, roh kita itu semuanya sehat dan selalu kita bergunakan, kita operasikan. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk mengaktifkan roh kita. Kita harus bangun manusia roh kita, bukan hanya pikiran kita, bukan hanya kepandaian kita. Saudara, saya kemarin dengan istri ngobrol gini. Beberapa masa pandemi kemarin, rekan-rekan jemaat tahu bahwa saya dengan teman-teman sering naik di gunung ya. Nah, setiap hari di gunung bukan santai tapi ada aktivitas. Kadang kita harus kerja keras. Dan beberapa bulan naik ke atas. Enak sih saudara. Karena banyak waktu di rumah, banyak waktu untuk bisa lebih dengan keluarga juga pelayanan. Saudara, dan kemarin kita mulai melakukan aktivitas yang dulu kita kerjakan, yaitu mulai kerja keras. Hakim tahu. Ternyata ketika kita mulai, karena kami lakukan itu karena pintu nggak bisa dibuka, sehingga pintu gerbang, sehingga kami harus kerja untuk, kebetulan ada berangkal dibuang di situ, yang membuang asal-asalan, sehingga
pintu pagar nggak bisa dibuka. Anak-anak mau jemur pakaian nggak bisa, akhirnya kita kerja keras, buang berangkal dari depan, buang ke dalam rumah. Karena memang rumahnya mau ditinggikan. Saudara, dan ternyata satu hari aman, tapi hari yang kedua itu yang namanya tangan pegel semua, badan sakit semua. Kenapa saudaraku? Karena jarang digunakan lagi, jarang dipergunakan, jangan dilatih. Saya berpikir ketika lihat, oh dapat ilustrasi, ternyata kalau tubuh kita saja, fisik aja, kalau kita nggak dilatih, mungkin Pak Jonde aja yang mungkin jago main bola, tapi kalau nggak pernah latihan main bola, sekali main bola, tetap aja badan pegal-pegal, betul ya? Mungkin siapa di sini yang suka bulu tangkis, saya ajak main bulu tangkis, selama nggak main bulu tangkis, mungkin besok langsung capek semua, betul? Karena tubuh kita harus dilatih, betul? Fisik kita harus dilatih. Terus saya berpikir kalau tubuh saja harus dilatih, harus dioperasikan. Saudara, kemarin istri saya sampai sininya bengkak begini nggak bisa. Saya tadi pagi mau minta maaf, kami kalau mandi kan pagi-pagi harus pakai air hangat ya. Dan biasanya kami masak dengan panci. Tadi mau pegang begini susah sekali. Sampai begini selong istri saya, aduh capek semua karena semua pegal-pegal. Kenapa itu terjadi? Karena memang tidak biasa dilatih lagi. Sudah terlalu nyaman saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata juga roh kita juga harus dilatih. Roh kita harus dioperasikan. Yang setuju katakan amin. Supaya roh kita sehat, roh kita aktif, roh kita dipakai, dipergunakan, kita harus memiliki roh yang terus aktif dan kuat. Kita harus memiliki roh yang terus terbuka, roh yang memberikan keleluasaan, kebebasan untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Sehingga roh kita akan kuat, roh kita akan terbangun, roh kita akan aktif, dan roh kita akan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus sungguh-sungguh belajar untuk bagaimana kita memiliki roh yang semakin kuat dan semakin dinamis. Kita harus istilahnya menyetel frekuensi roh kita sehingga kita memiliki frekuensi roh yang sama dengan Roh Kudus. Coba kita baca. Hari ini kita membuka satu kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat semua kita akan baca ayat ini bersama-sama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Pada hitungan yang ketiga sudah dapat semua, amin. Ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Saudara, Rasul Paulus dalam kitab Efesus memberikan sebelumnya ayat-ayatnya menjelaskan tentang bagaimana seseorang yang harus hidup meninggalkan pelanggaran-pelanggaran, hidup baru di dalam Tuhan. Lalu pasal yang ke-6 Rasul Paulus memberikan satu kesimpulan. Ini biasa dilakukan oleh Mas Thomas, kesimpulannya. Akhirnya dikatakan apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Rasul Paulus ingin berkata kepada kita, kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang pertama saudaraku, bukan hanya tubuh saja kita kuat, jiwa kita kuat, tapi terlebih adalah roh kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Saudara ini kasih Tuhan, dan pertanyaannya bagaimana supaya kita memiliki roh yang kuat, roh yang perkasa. Saudara, sekali lagi saya mengatakan, hari-hari ini tantangan kita semakin berat, betul? Kemarin dalam sharing hari Jumat, saudara, saya mengatakan bahwa tidak mudah tantangan kita, pergumulan kita yang menghadang kita bukan semakin baik. Tantangan yang akan kita hadapi semakin berat. Dan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ingat, kalau ada yang punya musuh, teman, sahabat, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena musuh kita bukan darah dan daging, betul? Betul ya? Musuh kita adalah roh-roh yang jahat di udara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Dan itu musuh kita. Dan kalau kita ingin mengalami kemenangan,
Tidak bisa tidak. Yang kita lawan bukan fisik, saudaraku. Allah itu roh, tapi musuh kita iblis juga roh, betul? Betul? Dan kalau kita melawan roh, ya kita harus lewatnya dengan roh juga. Dan untuk kita bisa menang, roh kita harus kuat. Mari katakan samping kiri, samping kanan, roh kita harus kuat. Amin. Bagaimana agar kita memiliki roh yang aktif dan kuat? Itu pertanyaan, itu perenungan buat kita. Supaya roh kita kuat. Tadi kalau tubuh kita juga harus kuat, kita harus latih, kita harus operasikan, kita harus gunakan. Makanya kalau sudah tua harus rajin-rajin olahraga. Semakin tua semakin rajin olahraga. Karena kalau tidak gunakan tubuhnya, lama-lama satu saat kita lakukan pasti capek semua. Betul? Betul enggak? Betul enggak? Boleh Pak Amos saya kasih contoh. Pak Amos saja beberapa bulan Tuhan izinkan mengalami sakit. Sulit untuk bergerak ya Pak ya. Karena diam terus gak buat apa-apa. Memulai aktif lagi tidak mudah, betul? Betul enggak? Itu memang tubuh. Hidup kita juga seperti itu. Roh kita juga kalau gak dipergunakan, kalau dioperasikan, gak dilatih, roh kita juga akan lemah. Dan roh kita lemah, gampang iblis. Alkitab mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging. Kuncinya apa? Kalau rohnya itu kuat, roh itu penurut, sehingga kita akan menang. Roh menurut sama siapa? Menurut kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Kalau roh kita enggak dioperasikan, roh kita enggak dibangun, kita akan lemah dan kita akan kalah. Saudara, hari ini kita lihat bagaimana cara agar kita memiliki roh yang kuat. Yang pertama, kita harus mengoperasikan roh kita. Efesus 6 ayat 12 katakan apa? Musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Makanya Tuhan katakan, aku akan memberikan roh dalam hatimu. Karena dengan roh kita akan gak mampu. Harus ada Roh Kudus yang bekerja dalam roh kita. Supaya roh kita terbangun dan kita kuat. Menghadapi musuh kita. Menghadapi tantangan. Kita akan menghadapi musuh yang spiritual. Artinya roh. Bentuknya roh. Ingat, setan itu bentuknya roh. Kalau ada setan buat wujud, itu palsu. Betul? Kalau tiba-tiba setannya muncul dengan hihihi gitu. Itu palsu. Setan itu bentuknya apa? Betul? Enggak terwujud, betul? Kadang-kadang menampakkan diri, memang betul. Tapi sekali lagi yang namanya iblis, setan itu bentuknya roh. Dan kita harus lawan dengan roh. Roh yang terbangun, roh yang kuat, roh yang perkasa. Saudara dikasih Tuhan, dalam Efesus 13 ayat 14 mengatakan apa? Kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dikatakan ayat 10, akhirnya, lalu ayat 12, ayat 11, 12 dikatakan musuh kita bukan darah dan daging, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Lalu ayat 13, karena itu kita harus mengenakan perlengkapan senjata rohani. Ingat, yang kita pakai bukan senjata duniawi. Sekali lagi, kalau kita ingin memiliki roh yang kuat, kita menang, menjadi orang-orang yang menang, kita tidak mempersiapkan senjata duniawi. Kita mulai asah, mungkin senjata kita yang punya, pedang kita atau mungkin golok, atau yang punya senapan, siap bersihin senapannya, dipersiapkan. Enggak, saudaraku. Yang Tuhan katakan dalam Efesus dikatakan mengenakan perlengkapan senjata rohani. Bukan secara jasmani. Perlengkapan senjata rohani harus dibungkus. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan harus dibungkus dengan doa yang tidak putus-putus. Karena ternyata dengan doa kita akan terus melihat roh kita akan dibangun dengan kuat. Dioperasikan dengan kuat. Bahkan dalam ayat yang ke-18 berdoa dalam roh. Dengan yang tidak putus-putusnya. Ketika kita berdoa dalam roh itu berarti kita sedang mengoperasikan semua senjata rohani. Supaya semua senjata rohani itu boleh beroperasi dalam hidup kita. Coba kita baca apa saja senjata rohaninya. Efesus 6
Coba kita lihat Efesus 6 supaya semuanya beroperasi. Efesus 6 ayat yang ke-13 mulai. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Kapan pada hari yang jahat itu? Kita nggak tahu saudara kapan hari jahat itu, tapi setiap waktu itu bisa datang, betul? Betul nggak? Kadang-kadang hari yang jahat itu bisa datang. Kita bisa tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikatkan pinggang kebenaran. Yang pertama, kebenaran. Itu adalah senjata yang pertama. Berbaju sirahkan keadilan. Lalu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Lalu dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Iman itu juga senjata rohani, betul? Bukan hanya itu, dikatakan terimalah ketopong keselamatan. Ini kalau ketopong gambarnya seperti helm. Dan dikatakan pedang roh yaitu firman. Ayat 18, dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa. Ketika kita berdoa di dalam roh, kita sedang mengaktifkan semua senjata rohani, mengenakan semua senjata rohani itu sehingga kita menjadi kuat, roh kita menjadi kuat dan perkasa sehingga kita menang menghadapi hari yang jahat itu. Itu yang Tuhan mau, kita mengoperasikan semua roh yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita sehingga semua perlengkapan senjata rohani itu boleh kita gunakan untuk kita menang menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Sekali lagi saya mengatakan, ini yang Rasul Paulus ajarkan. Ingat, tubuh kita adalah sebagai alat buat Tuhan yang mengoperasikan pikiran dan kehendak kita. Harus di dalam roh. Pikiran kita, kehendak kita harus dioperasikan di dalam roh. Sehingga semua keinginan, semua kehendak kita itu bukan hanya keinginan daging kita, tapi itu keinginan roh yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Hati dan roh kita harus seperti tanah yang subur. Pujian tadi mengatakan, bagaikan tanah kering yang merindu, demikianlah jiwa haus akan. Saudara, saya tahu ini lagu luar biasa. Tuhan kasih kepada pengarang pencipta lagu ini tentang satu kebenaran bahwa kita harus membuka hati dan roh kita untuk terus rindu dan haus. Supaya roh kita terus dibangun. Supaya Roh Kudus boleh memenuhi kita, mengalir dalam hidup kita. Saudara, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Alkitab katakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Saudara, Alkitab katakan karena dosa kita mati. Mati secara roh. Bukan mati secara, kita belum mati secara duniawi, secara jasmani. Tapi semua nanti juga mengalami. Tapi sekali lagi, ketika kita jatuh dalam dosa, dikatakan kita mati secara roh. Dan kita bersyukur saudaraku, kenapa? Karena Tuhan menyelamatkan kita oleh karena kasih karunia-Nya. Kita dihidupkan kembali. Apa yang hidup? Roh kita sekarang hidup. Tapi Tuhan mau kita nggak hanya roh kita hidup, tapi roh kita terus terbangun, terus dijaga supaya roh kita aktif dan menjadi roh yang perkasa, roh yang kuat, roh yang terus menikmati kemenangan dari Tuhan. Itu yang Tuhan rancangkan. Tanpa kita sadari sebenarnya dulu kita mengoperasikan roh kita untuk menaati roh-roh jahat. Ayat yang kedua dalam Efesus tadi mengatakan apa? Kamu hidup di dalamnya karena mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang. Ingat, siapa yang mengendalikan ketika kita dulu hidup dalam dosa? Roh. Roh yang mengendalikan orang-orang durhaka, yaitu roh-roh jahat di udara itu, yaitu iblis. Itulah yang mengendalikan. Sekarang kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita dihidupkan. Ada akses lagi bahwa roh kita kuat, roh kita bisa terbangun kalau kita mau menjaga, kalau kita membangun, mengoperasikan
roh kita, roh yang sudah dihidupkan karena anugerah Tuhan, karena karya salib Kristus. Dan Tuhan mau kita harus menikmati kemenangan. Amin. Aktifkan roh kita sehingga roh kita bekerja dalam diri kita. Saudara, saya mau katakan begini, nggak tahu yang istilah olahraga mens sana in corpore sano, betul ya? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi dalam kehidupan orang percaya, roh yang kuat memengaruhi jiwa dan tubuh yang kuat. Kalau rohnya kuat, tubuh dan jiwa kita juga kuat. Amin. Saya nggak tahu bahasa Latinnya. Mens sana in corpore sano bahasa apa itu Latin ya? Tapi perlu mungkin roh yang kuat mempengaruhi jiwa dan tubuh yang kuat. Saya percaya kalau kita punya roh yang kuat, saya percaya tubuh kita juga akan kuat. Jiwa kita akan kuat. Karena saya percaya roh itulah kunci pusat dalam kehidupan kita. Karena ternyata natur dari kehidupan orang percaya, manusia adalah sebenarnya roh. Ingat saudaraku, yang membuat kita hidup kita siapa? Lihat peristiwa penciptaan. Ketika Tuhan mengambil dari tanah, membentuk manusia dan tidak bisa buat apa-apa, tidak bergerak apa-apa. Tapi ketika Allah menghembuskan nefas, dalam kehidupan manusia, manusia bisa hidup, betul? Itu artinya yang membuat kunci manusia bisa hidup dan bergerak adalah apa? Roh. Artinya natur dari kehidupan manusia sebenarnya adalah roh. Rohnya harus kuat, rohnya harus terbangun. Karena memang itulah yang membuat kita bisa hidup. Kita ada hari ini. Kalau kita punya roh yang kuat, saya yakin tubuh dan jiwa kita juga akan kuat dan sehat. Dan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua bagaimana kita memiliki roh yang aktif dan kuat. Kita harus banyak yang memiliki karunia berbahasa roh, kita harus banyak berbahasa roh. Minggu yang lalu kita sudah mendengar bahwa untuk mengaktifasi manusia roh kita startnya harus dengan Roh Kudus. Ingat, tidak mungkin dengan kekuatan kita. Timothy bisa satu lagu main di apa ya? D atau bukan kuat, bukan gagah, tanya oleh roh, tiada daya, tiada, hanya oleh Roh Kudus-Mu. Mari sama-sama katakan, bukan kuat, bukan gagah, ya oleh dasar Rohku, tiada tiada, hanya oleh Roh-Mu, Roh Kudus. Saudara, kita gak akan kuat tanpa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita manusia yang terbatas, kita manusia yang lemah. Tapi Tuhan mau roh kita kuat, roh kita perkasa. Dan tidak ada cara yang lain. Kalau Tuhan karuniakan dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26, aku memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan itu nubuat yang Tuhan sampaikan. Dia tahu persis bahwa manusia bisa kuat kalau ada roh. Ketika rohnya berdiam dalam hidup kita, saya yakin di situ kuasa Tuhan nyata bekerja dalam hidup kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang perkasa, manusia-manusia yang kuat, manusia yang siap menikmati kemenangan. Tidak ada cara yang lain. Kalau kita dikasih karunia, ingat kata yang dipakai, dianugerahkan karunia untuk semua orang. Tinggal kita mau atau tidak untuk mengalami itu, untuk membangun manusia roh kita
Agar kita aktif dan kuat, kita harus gunakan karunia itu. Saudara, kita tahu bahwa bahasa roh punya fungsi. Bahasa roh adalah tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus. Kisah 1 ayat 2 sampai 4. Kalau gereja mula-mula memulai mendeklarasikan dimulainya gereja, ditandai dengan pencurahan Roh Kudus. Karena Tuhan tahu bahwa penting sekali bagi gereja Tuhan, bahwa tidak gereja bisa bertahan, gereja bisa kuat kalau ada karya Roh Kudus nyata di tengah-tengah gereja Tuhan. Itu sebabnya dimulainya gereja ditandai dengan pencurahan Roh Kudus. Itu awal berdirinya gereja Tuhan. Kita gereja Tuhan di akhir zaman, kita tahu kalau di awal saja dimulai ditandai dengan pencurahan Roh Kudus. Kita juga mengalami bukan hanya hujan awal, tapi hujan akhir tercurah dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi gereja-gereja yang kuat. Kita memiliki roh yang kuat dan berkasa. Saudara, ketika kita berbahasa roh, berguna untuk membangun diri kita sendiri. Roh kita terbangun. Saya mau tanya, saudara butuh makan? Butuh makan? Rasanya kalau nggak makan, kampung tengah bisa berontak. Itu istilah orang Manado. Kalau kampung tengah sudah berontak, emosi naik. Betul? Terlambat sedikit, kalau kampung tengahnya belum terisi, biasanya orang emosi. Karena manusia, tubuh kita butuh makanan, betul? Secara fisik kita perlu makan pagi, siang, sore, betul? Kalau yang malam, biasanya sih kebanyakan malam, makanya gemuk-gemuk. Yang baik katanya sebelum jam 6 makan malamnya. Tapi biasanya jam 12 juga masih makan. Betul? Betul atau betul? Betul. Kan makan malam Pak Beni, kadang-kadang karena nonton TV, nonton bola, lupa bahwa sudah pagi jam 1, anggapnya malam. Itu artinya makannya 4 kali. Betul? Itu fisiknya kita harus perhatikan. Jiwa perlu diperhatikan? Betul, perlu. Kalau kita ingin, kemarin pandemi, banyak orang yang jiwanya kurang terisi. Di rumah terus, jenuh, boring. Kenapa? Biasanya bisa main, kumpul-kumpul. Karena kalau kumpul-kumpul itu rasanya aduh seneng, betul enggak? Jiwanya itu diisi, bisa pergi ke tempat wisata. Kemarin pandemi semuanya ditutup. Sehingga kita enggak bisa mengisi jiwa kita. Ya paling teman kita TV dan TV lagi, betul? Betul ya? Puji Tuhan, enggak apa-apa. Tapi ingat, dalam hidup kita ada apa? Roh. Kita harus memberi makan, membangun roh kita supaya roh kita kuat. Amin. Kita harus terus mengoperasikan roh. Alkitab katakan saudaraku, tatkala kita berbahasa roh, sebenarnya kita sedang membangun iman kita kepada Tuhan. Roh kita terbangun, iman kita terbangun. Saudara kasih Tuhan, ketika kita berbahasa roh, segala hal yang menghambat pertumbuhan iman kita itu dihancurkan. Saya percaya saudaraku, berbahasa roh itu juga berguna untuk mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita ada Roh Kudus. Ingat, dalam hidup kita ada Roh Kudus. Kita adalah bait-bait Allah dan Roh Kudus diam dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita diingatkan ada Roh Kudus, saya yakin kita akan takut untuk berbuat dosa. Karena pekerjaan Roh Kudus itu adalah mengingatkan kita, menginsapkan kita atas dosa. Saya yakin kalau orang yang terus membangun rohnya, ketika mau lakukan sesuatu, nggak ada teman, nggak ada, kalau yang istri nggak ada suami, tapi Roh Kudus ingat, itu nggak boleh loh, itu dosa loh. Saya yakin, sepertinya nggak ada suara, tapi ada suara dalam hati kita berkata, oh itu nggak boleh, itu nggak berkenan. Itu menyakiti hati Tuhan. Saya yakin kalau kita membangun roh kita, saya yakin setiap saat Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan itu kalau kita harus membangun roh kita untuk terus supaya kita sadar bahwa dalam hidup kita ada Roh Kudus yang terus bekerja dan terus bekerja dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, di saat kita mengerti dan sadar bahwa Roh Kudus dalam kita, kita akan tahu persis bahwa kita adalah orang-orang yang
sudah dimerdekakan dan kita harus hidup terus kudus di hadapan Tuhan. Berbahasa roh juga berguna untuk memberikan peristirahatan bagi rohani kita. Coba baca Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Yesaya pasal yang ke-28 ayat 11. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat berhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Saudara, ketika kita dalam hadirat Tuhan menyembah dalam bahasa roh, itu adalah tempat peristirahatan buat roh kita, supaya kita boleh dipulihkan roh kita. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, sehingga banyak lagu mengatakan, saat indah ku berhadapan denganmu, wajahmu Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan, erat dalam pelukan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saudara, tidak salah kalau ketika kita dalam hadirat Tuhan kadang-kadang kita bisa berjam-jam menyembah Tuhan. Dan kita sukacita merasakan hadirat Tuhan. Karena saya yakin ketika kita dalam hadirat Tuhan menyembah dalam roh, itu adalah tempat peristirahatan buat roh kita. Saudara, tubuh kita perlu istirahat, betul? Betul? Jiwa kita perlu istirahat, tapi roh juga kita perlu istirahat. Perlu kita berikan waktu buat roh kita untuk istirahat. Dan roh yang tempat perhentian buat roh kita yang paling indah adalah ketika kita boleh menyembah di dalam roh. Dan itu yang Tuhan nyatakan buat kita. Saudara kasih Tuhan. Dalam Yesaya itu berlogat ganjil. Itu dinubuatkan. Mereka berkata, inilah tempat berhentian. Berilah perhentian kepada orang-orang yang lelah. Mungkin ada banyak tantangan pergumulan yang harus kita hadapi. Tapi percayalah, kalau kita datang dalam hadirat Tuhan, saya percaya Tuhan kasih kekuatan yang baru buat kita. Tuhan kasih semangat yang baru buat kita. Saya percaya ketika kita dalam hadirat Tuhan, semua beban Tuhan angkat. Semua pergumulan diangkat oleh Tuhan dan kita merasa ada kemerdekaan, ada pembebasan. Karena Tuhan yang membebaskan kita. Mungkin kalau minta maaf, enggak salah kita curhat sama teman, sama sahabat. Tapi sekali lagi, itu hanya satu sisi. Ya puas, ada orang yang sudah dengar, kita plong. Tapi sekali lagi, kita enggak bisa mengandalkan manusia, betul? Kita enggak bisa mengandalkan teman. Yang harus kita andalkan, datang dalam hadirat Tuhan. Alkitab katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Saya percaya di dalam Tuhan, dalam roh kita akan menikmati kelegaan. Roh kita akan mengalami kelegaan. Roh kita akan kuat. Roh kita akan terbangun. Walaupun kita tahu tantangan belum selesai. Tantangan belum ada jalan keluar. Tapi ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan kasih kekuatan buat kita. Untuk memandang dengan cara pandang dari Tuhan. Memandang persoalan, menghadang pergumulan. Saudara kasih Tuhan dengan cara yang berbeda. Dengan berbahasa roh juga saudaraku. Kita sedang mengizinkan lidah kita dikendalikan oleh roh. Kan bahasa lidah. Kita ajar. Kan biasanya orang sering bersalah lewat perkataan. Lidah ini adalah kemudi buat kita. Kadang-kadang kita bisa salah dengan perkataan kita. Tapi ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, saya percaya Tuhan izinkan, Tuhan mengendalikan lidah kita sehingga yang kita keluar seperti tadi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
Saudara dikasih Tuhan, itu yang Tuhan mau. Roh kita akan terbangun dan hidup kita juga akan dikendalikan oleh Tuhan. Oleh Roh Kudus. Saudara, saat kita melatih diri kita dengan berbahasa roh, kita sedang membangun koneksi terus dengan Roh Kudus. Sekali lagi, hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa terbangun dan menjadi kuat. Salah satu rahasia Rasul Paulus adalah kenapa dia menjadi seorang rasul yang hebat. Saudara jangan berpikir Rasul Paulus tidak setuju dengan bahasa roh. Enggak, Alkitab katakan apa? Alkitab mengatakan ia berbahasa roh lebih banyak daripada yang lain. Rasul Paulus, Alkitab mencatat dia berbahasa roh lebih banyak daripada yang lain. Itu artinya Rasul Paulus diberikan karunia dan dia lakukan itu. Tapi juga dia mengerti kapan harus mempergunakannya, kapan dia membangun jemaat, kapan dia harus membangun diri sendiri. Sudah tahu Rasul Paulus secara fisik, secara tubuh saya mengatakan, orang mengatakan, saya mengatakan, ada satu kelemahan yang dia doakan, tapi Tuhan gak jawab, betul? Betul gak? Ada satu pergumulan secara fisik yang menjadi pergumulan Rasul Paulus. Tapi ketika dia berkata cukup kasih karunia dalam kelemahan justru kuasa Tuhan sempurna. Itu adalah cara pandang orang yang kuat, yang rohnya kuat. Dia tidak lagi pusing dengan tubuhnya dan dia tahu bahwa ketika rohnya kuat, mungkin dalam kelemahan justru kita melihat Rasul Paulus berkata kuasa Tuhan sempurna nyata. Dan itu juga harus menjadi satu pemahaman kita. Mungkin secara fisik kita semakin lemah. Tapi biarkan roh kita semakin menyala-nyala. Roh kita semakin kuat. Kuasa Tuhan semakin sempurna dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara kasih Tuhan, hal itulah yang membuat roh kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Saat kita berbahasa roh, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Tidak heran semakin ditekan, justru rohnya semakin menyala-nyala bagi Tuhan. Semakin ada tantangan, kita yang hidup dalam roh, saya yakin bukan semakin lemah tapi semakin kuat. Semakin ada tekanan, semakin kuat. Kuasa Tuhan semakin sempurna, nyata dalam hidup kita. Bukan berarti kita ingin mencari tantangan, enggak. Kalau Tuhan izinkan ada tekanan, ada pergumulan, percayalah. Kuasa Tuhan semakin sempurna, nyata dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, kenapa kita terus mengoperasikan roh? Hakikat hidup kita adalah manusia roh, bukan natural. Itulah sebabnya kita harus terus menghentikan operasi kedagingan kita. Jangan pakai lagi kedagingan kita, jangan lagi hanya kehendak pikiran kita sendiri. Tapi biarkan operasikan roh itu, supaya roh kita terbangun. Supaya kita memiliki roh yang kuat, roh yang sehat, roh yang aktif. Kita harus melemahkan operasi jiwa kita, kehendak kita, kemauan dan keinginan kita. Karena keinginan manusia semata-mata adalah jahat. Keinginan manusia hanya semata-mata itu bertolak dengan apa? Bertolak belakang dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh belajar mengoperasikan roh kita. Ingat, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat roh kita. Samuel sempat terjebak ketika Samuel disuruh mau memilih pengganti Saul. Betul? Dia melihat abang-abang Saul badannya besar. Tapi Tuhan katakan, Tuhan gak melihat luarnya, tapi Tuhan melihat hati. Karena buat Tuhan yang lebih penting adalah hati. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Coba kita buka. Bagian-bagian terakhir buat kita hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Saya bersyukur sekali karena 1 Tesalonika Rasul Paulus mengurutkan mana yang lebih penting. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga, mana dulu? Tubuh dulu. Semoga roh, jiwa, dan tubuh. Kalau menurut orang yang belajar, yang di olahraga, tubuhnya sehat, jiwanya sehat, betul? Betul? Tapi sebagai orang percaya, kita harus terus terpelihara dari mana? Rohnya dulu terpelihara. Rohnya terus dioperasikan, terbangun. Sehingga kita memiliki roh yang kuat dan perkasa. Rohnya kuat, jiwa dan tubuhnya terpelihara sempurna. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, banyak orang berpikir pemandangan bahwa orang yang kuat itu diukur dari fisiknya. Saya ingat
sebagai penutup, saya ingat seorang petinju yang namanya Edwin Valero dari Venezuela. Dia terkenal dengan Raja KO. Kalau tidak salah dia 28 kali dia bertinju dan selalu menang KO, sehingga dijuluki dia Raja KO. Seorang petinju dari Venezuela namanya Edwin Valero. Ternyata apa yang menjadi pandangan dunia salah. Ketika Edwin Valero punya pergumulan tantangan dalam kehidupannya, apa yang dihadapi? Dia justru bunuh istrinya. Secara fisik dia kuat, secara jasmani dia kuat, orang takut, orang menghargai, orang mengagumi. Tapi ketika ada tantangan pergumulan dalam keluarga, istrinya dibunuh. Dan ujungnya terakhir apa, saudaraku? Mengenaskan. Setelah dia bunuh istrinya, dia mati karena bunuh diri. Itu artinya ternyata kekuatan saudara, kekuatan manusia tidak tergantung fisik. Fisiknya kuat, rohnya lemah, dia akan mudah hancur oleh tantangan dunia ini. Tapi Tuhan mau, seperti firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28, 30 atau 48. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan apa? Kekuatan yang baru. Amin. Ayat terakhir buat kita, Yesaya 40 ayat 28 kalau nggak salah. Yesaya, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Yesaya 40 ayat yang ke-28. 29. Sampai yang ke-31. Saya bacakan. Kalau baca bersama-sama boleh? Sudah dapat semua? 1, 2, 3, mulai ayat 9. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Saudara, orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan, membangun rohnya dalam hadirat Tuhan, akan mendapatkan kekuatan baru. Bukan fisik yang penting, tapi yang penting kita mengoperasikan roh kita, membangun roh kita, sehingga ada kekuatan yang baru. Jangan berpikir orang-orang muda, mereka orang-orang muda yang kuat. Tapi ingat, hari-hari ini banyak orang-orang muda yang tumbang. Kalau orang-orang muda tidak hidup mengoperasikan roh, kita juga akan menjadi orang-orang muda yang jatuh dan gagal. Tapi ketika kita mau mengoperasikan roh, saya percaya kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kita akan dikatakan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita nyanyikan pujian tadi, bukan kuat, bukan gagah. Ya. Yarana mata syikradabaya. Haleluya. Oh haleluya. Biar ku melihat kamu, biar ku memandang kekudusan-Mu, biar ku memandang kekudusan-Mu. Biarlah nyata, biarlah nyata berbuat di dalam hidupku, di dalam hidup. Katakan, biar ku melihat, biar ku melihat kemuliaan-Mu, biar ku memandang kekudusan-Mu, memandang kekudusan-Mu. Biarlah nyata perbuatan-Mu di dalam hidupku, di dalam hidup. Katakan, bukan kuat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bukan kuat, bukan gagah, hanya
kuasa hanya oleh Roh Kudus-Mu. Biar ku melihat kemuliaan, biar ku memandang kekudusan-Mu, memandang kekudusan-Mu. Biarlah nyata perbuatan, katakan di dalam hidupku. Mari katakan sebagai komitmen, kita akan bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu, tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh Kudus-Mu, Roh Kudus. Bukan kuat, haleluya, hanya oleh kekuatan, haleluya, haleluya, tiada kuasa, hanya oleh Roh Kudus. Saudara, kita tahu, kita sadar kita lemah, kita terbatas, kita mudah kalah, kita mudah mengalami kekecewaan, kemunduran. Kadang-kadang kita jatuh bangun dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Tuhan memberikan satu kunci untuk kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang terus menang, bukan dengan kekuatan dan gagah kita secara fisik. Yang Tuhan mau hari-hari ini, ingat, lawan kita bukan darah dan daging, lawan kita adalah roh-roh jahat di udara. Dan kita harus terus membangun roh kita, mengoperasikan roh kita. Biarkan terus kita punya kerinduan untuk terus membangun roh kita, supaya roh kita terpelihara, roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita kedapatan orang-orang yang hidup dalam kemenangan, hidup berkenan di hati Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Ingat, tubuh kita adalah alat Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaannya. Dan ingat bahwa dalam hidup kita ada roh. Bukan hanya roh kita, tapi ada Roh Kudus yang diam dalam hidup kita. Mari izinkan Roh Kudus bekerja, menjamah kita, terus memperbaharui kita, terus nyata bekerja mengubah kita. Dan saya percaya ketika kita terus membangun roh kita, kita akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang menang, orang-orang yang menikmati kemenangan demi kemenangan. Karena kita tahu bukan dengan kekuatan kita, tapi karena roh Tuhan. Hanya oleh Roh Kudus saja kita akan kuat. Bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu, tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh Kudus-Mu. Mari kita mau angkat tangan, katakan, bukan kuat, bukan gagah, haleluya, hanya oleh kekuatan Roh-Mu, tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh Kudus. Saya mohon kaum pria saja nyanyikan pujian, kaum wanita sembah Tuhan. Mungkin secara fisik kita, mungkin laki-laki berkata saya kuat, tapi tanpa Roh Kudus kita akan menjadi orang-orang pria yang kalah. Hanya oleh karena kekuatan Roh Kudus kita menjadi pria-pria yang menang, pria-pria yang menunjukkan
hanya oleh Rohku. Kau perempuan nyanyikan pujian, kau pria sembah Tuhan. Ya raya nama tasika raya nama ya nana. Ya raya nama ya saka raya nama. Ya raya nama tasiki ya raya nana. Haleluya, haleluya. Haleluya ya sika raya nama ya nana. Ya raya nama ya sika. Mari bersama-sama katakan, bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh, tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Rohku. Tiada kata, tiada kata, tiada ada, hanya oleh Roh Kudus-Mu, hanya oleh Roh Kudus-Mu, Roh Kudus. Sekali lagi katakan, hanya oleh Roh Kudus-Mu, Roh Kudus-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan Roh Kudus dalam hidup kami, tinggal dan diam dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau sadar, Engkau memahami betul keterbatasan kekuatan kami. Kami lemah, kami terbatas. Kami tidak mampu dengan kuatan gagah kami. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus terus bekerja, beroperasi dalam hidup kami, mengerjakan hidup kami, memenuhi hidup kami, mengendalikan hidup kami, mengalir terus dalam hidup kami, sehingga roh kami terus terbangun, sehingga roh kami menjadi kuat, roh kami menjadi perkasa, roh kami terus aktif, dan kami boleh melihat hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidup kami, kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, dan kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kami. Walaupun kami tahu ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi, tapi kami tetap kuat. Kami kuat karena kekuatan dari Roh Kudus yang memenuhi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkan itu dalam hidup kami, untuk kami terus mengandalkan Engkau di setiap saat dan waktu hidup kami. Kami terima firman di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, luar biasa ya. Yakin dan percaya jemaat Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan, amin. Begitupun juga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing, diberkati juga secara dahsyat dan luar biasa. Mari jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap kita, untuk kita boleh mengoperasikan roh kita, amin. Kita membangun roh kita, karena kalau roh kita kuat, tadi dikatakan jiwa kita kuat. Tidak hanya jiwa, tubuh pun secara fisik kita kuat di dalam Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin, luar biasa dahsyat. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan penyampaian firman Tuhan yang tadi kita terima oleh hambanya Pastor Benny, tiba saatnya juga jemaat di tempat ini boleh memberkati gereja di tempat ini melalui persembahan yang sebentar kita berikan untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Mari saya mengajak setiap kita akan berdoa bersama-sama, biarlah Tuhan berkenan untuk setiap persembahan yang boleh sebentar kita berikan di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan menjadi berkat bagi hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh mengoperasikan, mengaktifkan, membangun roh kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk roh-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus yang boleh ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau mengaktifkan roh kami itu Tuhan,
sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh kuat menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini bersama dengan Engkau ya Bapa. Nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman, pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, menjadi berkat bagi kami di tempat ini juga Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa buat gembala kami. Begitupun juga dengan istri dan kedua anaknya. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan rumah tangga gembala kami di tempat ini Bapa. Dan kami percaya juga berkat-Mu juga melimpah atas hidup jemaat di tempat ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang berkenan setiap persembahan yang boleh kami berikan untuk dipakai memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Hamba-hamba-Mu yang melayani diberkati, pengelola keuangan gereja juga diberkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap jemaat yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan lakukan scan QR Code yang saat ini tertera di layar kaca, di layar televisi, di layar handphone Bapak Ibu di rumah, melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih. Ya, berikut kami sampaikan sepekan kegiatan informasi gereja di tempat ini. 1 pekan mendatang untuk menjadi perhatian setiap jemaat di tempat ini. Salah satu poin yang tadi disampaikan oleh Bapak Gembala untuk bagaimana kita membangun roh kita adalah kita berdoa dengan tidak putus-putusnya. Amin. Mari pada hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi kami mengajak umat Tuhan di tempat ini, mari kita membangun mesbah doa pagi kita bersama Bapak Gembala setiap hari Selasa dan Jumat pagi dimulai pukul 5. Ya, kegiatan tersebut live melalui Facebook Bapak Gembala dengan ID Benyamin Lumondo. Mari kita bangun roh kita bersama-sama, kita berdoa bersama-sama biar roh kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. Kemudian hari Selasa itu juga kita ada acara ibadah, doa dan puasa. Kita akan berdoa dan berpuasa pada hari Selasa, kita sama-sama berdoa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati bangsa dan negara Indonesia ini, menjagai bangsa kita dan memberkati setiap para pemimpin bangsa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk setiap para pemimpin rohani kita di GKRI secara nasional. Mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, Korwila, hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan memakai hamba-hamba Tuhan GKRI agar dipakai secara dahsyat luar biasa. Mengundang umat Tuhan yang bisa datang ke gereja, kita akan berdoa bersama-sama di gereja pukul 7 malam untuk pokok-pokok doa yang tadi saya sampaikan. Kemudian hari Jumat itu ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Jumat pekan ini akan diisi oleh Bapak Gembala dengan tema kelas pemuridan. Mari umat Tuhan sama-sama datang hari Jumat di ibadah kerabat pukul 7 malam. Kita akan sama-sama belajar lebih lagi, kita sharing lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa yang pasti memberkati hidup kita. Kemudian hari Sabtu itu ada ibadah kaum muda di tempat ini, Be Generation, dimulai pukul 6:30 malam. Mari mengundang juga setiap kaum muda di tempat ini sama-sama datang di tempat ini, sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan perlu disampaikan juga dan diingatkan kembali, apabila sidang jemaat datang ke gereja tetap
saat ini kita tetap patuhi protokol kesehatan yang masih diterapkan di tempat ini dan pastikan tubuh kita dalam kondisi yang sehat senantiasa. Ya, doakan hari Minggu depan 19 Juni 2022 luar biasa, sungguh dahsyat luar biasa. Tuhan Yesus sudah berkarya melalui GKRI Berea. Amin. Ya, terima kasih untuk kesetiaan jemaat Tuhan di tempat ini yang selama ini telah menjadi jemaat di GKRI Berea. Hari Minggu depan kita akan sama-sama merayakan ibadah ucapan syukur kita GKRI Berea yang ke-19 tahun. Mari jemaat Tuhan jangan lewatkan kesempatan ini untuk kita sama-sama hadir minggu depan dan saya yakin dan percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Baik itu pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh hambanya Pastor Benyamin di tempat ini. Ya, demikian sepekan kegiatan informasi yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, saudara. Yang pertama kita akan doakan untuk Ibu Yayang yang masih sedang diopname di Rumah Sakit Santoso Kopo. Di ruang apa? Pavilium ya Pak? Mutiara ya, di lantai 4. Kita berdoa supaya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, di minggu ini kita berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Amuk. Mereka akan memindahkan jenazah dari orang tua mereka dari Kerkoh untuk dikubur di Bangka. Karena mereka rindu supaya ketika pulang mereka bisa ada menengok sebagai penghormatan mereka, mungkin mengingat bahwa papa mamanya ada di sana. Kita berdoa supaya acara ini berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan. Hari Kamis saya akan mendoakan untuk mereka berangkat ke Bangka lewat jalur darat. Nanti Ko Hakim yang akan bawa mobil, jadi kita doa supaya Tuhan kasih kekuatan, tapi juga kelancaran. Karena tidak mudah bawa peti yang berisi tulang belulang dari manusia ya, harus izinnya harus jelas dan semuanya berjalan dengan baik dan pemindahan pemakaman di Bangka juga berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Kita terus berdoa supaya Tuhan terus bekerja. Lalu doakan untuk ibadah hari Minggu besok HUT. Dan saya mohon nanti rekan-rekan yang sudah ditunjuk untuk melayani di minggu depan. Karena minggu depan adalah acara spesial khusus. Jadi acaranya berbeda dengan hari Minggu biasa. Ada pujian, jadi tidak langsung pujian firman, tapi ada hal-hal yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan. Kita berdoa. Nanti setelah ibadah, mohon jangan tinggalkan tempat ini, kita akan latihan. Mungkin 1-2 lagu, 3 lagu untuk pengenalan. Nanti hari Sabtu kita latihan lagi. Itu saja, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdiri bersama-sama, kita akhiri. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat tidak terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, curahkanlah. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang terus melimpah-limpah atas kami. Sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk kami datang merendahkan hati kami. Menyembah Tuhan, merasakan
hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu. Dan kami percaya lewat pujian, menyembahan firman-Mu, roh kami terbangun, roh kami menjadi kuat. Dan kami percaya kami tinggalkan tempat ini dengan kekuatan yang penuh dari Tuhan, memenuhi kami. Sehingga kami percaya Tuhan, nama Yesus itu ada dalam hidup kami, dan kami tetap terus menikmati kemenangan demi kemenangan. Untuk menjalani hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan, kami tahu Tuhan tetap bersama dengan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa ingat untuk saudara kami, rekan kami, Ibu Yayang yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Tuhan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjamah. Apapun yang dirasa Tuhan, kami berdoa, satukan iman dan hati kami. Demi nama Yesus, setiap sakit penyakit Tuhan angkat, sehingga Ibu Yayang dipulihkan, disembuhkan, mengalami mujizat Tuhan. Tuhan, tolong keluarganya untuk tetap kuat dan tabah menjalani semua ini. Dan kami tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami terlalu yakin ketika kami mengandalkan Engkau, di situ kuasa-Mu nyata, menolong, menyembuhkan, dan memulihkan. Juga kami berdoa untuk keluarga Ibu Amuk sama Ko Hakim yang di minggu ini pada hari Kamis akan melaksanakan proses pemindahan jenazah Tuhan, tulang belulang dari Bandung menuju ke Bangka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang atur semuanya, Tuhan yang pimpin, sehingga semua rencana ini dalam penyertaan Tuhan, dalam kendali Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Dari Bandung dalam perjalanan, dalam kendaraan yang mereka gunakan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai semua kelengkapan. Sampai tahu Tuhan yang atur semuanya, sehingga proses di Bangka pun berjalan dengan baik, sehingga mereka boleh kembali ke Bandung dengan selamat dalam berkat dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dalam segala hal Tuhan tetap ditinggikan, Tuhan tetap dimuliakan. Terpujilah Tuhan. Saudara, mari kita mau arahkan hati kita, angkat tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan milik Tuhan, gembala kawanan kambing domba dari Tuhan, yang kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan, umat kesayangannya. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar, diberkatilah engkau ketika engkau masuk, ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, ketika engkau berjalan, ketika engkau tidur, dimanapun engkau berada, berkat Tuhan menyertai engkau. Diberkatilah ladang-ladangmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah seluruh aktivitasmu, pekerjaanmu, usahamu, keluar masukmu, kuliah, dan semua yang kau kerjakan, masa depanmu, keluarga, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah lewat itu semua nama Tuhan tetap dimuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang, berkat-Mu memenuhi kami, melimpah atas kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ivan, Bu Iing.